Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Benarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. PDIP akan segera melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari ke polisi karena dinilai telah memfitnah partai pimpinan Megawati itu dengan menyatakan bahwa PDIP melakukan framing sehingga media menulis berita yang menyudutkannya. Seolah ini Budi Ari merupakan tokoh di balik mafia yang melindungi situs judi online. Ini pada waktu dia masih menjadi Menkominfo dulu kan. Sekarang kan persidangannya sedang berlangsung nih ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama Budi Ari memang disebut-sebut ya karena persidangan itu. Selain itu, politisi PDIP Sada Restuwati juga mengultimatum Budi Ari agar segera meminta maaf secara terbuka dalam waktu 1 kali 24 jam. Hubungan Budi Ari dengan PDIP ini memanas menyusul disidangkannya kasus perlindungan situs-situs judi online yang dilakukan oleh sejumlah ASN di Kominfo dan juga beberapa pihak swasta. Ini orang swasta yang direkrut oleh Menkominfo untuk tadinya mereka ini kan disiapkan tim ini untuk men-take down ya situs-situs judi online yang luar biasa banyaknya. Ternyata kan kemudian mereka malah memanfaatkan itu dengan cara mereka melindungi situs judi online, melindungi dan membina gitu disebutkannya, dan dengan imbalan uang yang cukup besar jumlahnya. Ini karena ribuan jumlahnya, jadi sampai puluhan miliar angkanya beredar di situ. Ada 4 orang terdakwa yang sudah disidangkan ini mulai tanggal berapa? Tanggal 5 Mei lalu ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan salah satu yang terdakwa ini bernama Zulkarnain Apriantoni, ini yang dikenal sebagai sahabat atau orang dekat dari Budi Ari. Nah, dari dakwaan jaksa itu kemudian diketahui bahwa untuk fee melindungi situs judi online yang harusnya di take down itu malah dijaga oleh para ASN di Kominfo dan mereka-mereka yang direkrut untuk men-take down konten-konten itu, situs-situs itu maksud saya, malah mereka ini kemudian dapat imbalan setiap situs yang dijaga itu 8 juta rupiah per bulannya, dan itu jumlahnya ribuan, bahkan menyebutnya puluhan ribu. Nah, di situ ada bagi-bagi, ada fee-nya dari 8 juta itu. 8 juta itu disebutkan bahwa Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang itu mendapat jatah 30%, kemudian Budi Kismanto, ini pihak swasta yang direkrut jadi tim untuk take down konten-konten itu, yang meng-crawl dan mencari dan kemudian men-take down-nya itu mendapat bagian 20%. Nah, nama Budi Ari itu disebut mendapatkan jatah 50%. Dan pada waktu itu udah ada kode-kodenya. Kalau untuk Budi Ari ini kodenya adalah PM. Mungkin Pak Menteri maksudnya gitu ya. Berita inilah yang kemudian heboh di media sosial dan juga di media-media online, media-media konvensional gitu ya. Dan ini memang sebelumnya banyak yang curiga mengapa Budi Ari tidak dijadikan terdakwa. Padahal kan banyak sekali yang mengkaitkan nama Budi Ari ini ya karena kedekatan Budi Ari dengan mereka-mereka yang jadi terdakwa ini, terutama Zulkarnain Apriantoni dan Budi Kismanto itu. Bahkan dalam foto-foto yang beredar itu kan Budi Ari itu hadir juga dalam pernikahan Budi Kismanto. Ini bahkan pernikahan yang kedua ya, bukan pernikahan yang pertama itu. Dan mereka-mereka ini yang terlibat dalam situs judi online ini luar biasa mewah gaya hidupnya ya. Maklumlah, easy money ya, itu dengan cara seperti itu tiap bulan dapat setoran puluhan miliar rupiah. Budi Ari membantah keterlibatannya itu. Dia sejak polisi menangkap para tersangka itu dia membantah. Dan kemudian pada Desember lalu sebenarnya Budi Ari itu sudah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Tetapi kemudian ternyata dia tidak dijadikan tersangka. Nah, tapi tentu saja cukup mengejutkan bagaimana mungkin kemudian namanya muncul
di dalam surat dakwaan kan, kalau dalam surat dakwaan ini kan jadi apa ya, ini jadi fakta di persidangan, dan jaksa tidak mungkin itu dia membuat dakwaan semacam itu kalau tidak berdasarkan berita perkara, berita acara pemeriksaan yang dikirimkan oleh kepolisian. Dan pertanyaannya, kalau kemudian kepolisian itu mengirimkan hasil pemeriksaannya seperti itu, menyebut nama Budi Ari, mengapa Budi Ari tidak dijadikan tersangka? Ini yang saya beberapa waktu yang lalu saya sebut sebagai misterinya itu di situ ya. Budi Ari ini sangat marah dengan pemberitaan media itu. Dan padahal sebenarnya media-media sudah sempat menghubungi dia pada waktu itu, dia menanggapinya dengan santai sambil mengirim emoticon dan kemudian juga mengirimkan video gitu. Dia tidak mau menanggapinya secara langsung. Tapi ketika dia melihat perkembangan beritanya, judul-judul di media, apalagi di media online, waduh, maksud saya apalagi di media sosial, waduh, nggak karu-karuan, itu rupanya membuat Budi Ari jadi sangat jengkel gitu, karena dia merasa disudutkan. Dan kemudian dia menelpon salah satu media, Ratas TV itu, yang menulis juga ini, yakni nama pemretnya yaitu Agus Supriyanto. Dan pada waktu itu Budi Ari marah besar, dan rekaman percakapan antara Budi Ari itu yang membuat geger, karena kemudian selain diunggah di YouTube juga menyebar luas di media sosial. Dan di situ Budi Ari justru menyebut bahwa wartawan termakan ini permainan dari framing yang dimainkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG ini. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Mesin saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jafar Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jafar Kemas, Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau ada menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ada? Ya udah janganlah, nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Gak apa-apa tanya gitu loh. Iya itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah, gak buat media. Apa sih? Ya? Kata Tony. Ya. Gitu Gus ya. Oke. Kita telepon lagi. Siap. Nah tadi kan jelas ya Budi Ari menyebut nama Budi Gunawan dan PDIP, dan tuduhan itu tentu saja sangat mengejutkan, karena seperti saya sebut tadi, itu bukan framing ya, itu adalah fakta di persidangan begitu. Jadi merupakan dakwaan dari jaksa, dan kejaksaan sendiri sudah menjelaskan lewat Kapus Penkum Charlie Siregar, menyatakan mereka kan itu membuat surat dakwaan itu berdasarkan ya laporan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan dari polisi gitu ya. Banyak media-media konvensional yang muat, Tempo, Kompas.com dan sebagainya itu memuat beritanya besar-besaran. Jadi kenapa kok kemudian disebutnya jadi framing? Ini yang saya kira membuat PDI jadi berang juga gitu.
selain menyebut dia itu sebagai framing, itu dalam acara dalam siniar ini juga, podcast dengan punya kompas.com, yakni Gaspol acara itu, Budi Ari itu membuat pengakuan yang dianggap juga ini menyudutkan PDIP, karena dia mengaku bahwa pada waktu dia jadi Menkominfo itu dia pernah dilobi oleh seorang politisi dari partai yang dia menyebutnya sebagai partai mitra judol, dan dia menjelaskan bahwa partai itu adalah partai yang lolos di parlemen gitu ya. Dan walaupun tidak menyebut nama partainya, tidak menyebut nama orangnya, kan dengan pernyataan Budi Ari sebelumnya yang menyatakan bahwa ini dia di framing oleh PDIP, ya ini PDIP makanya kemudian merasa tersinggung soal itu ya. Juru bicara PDIP Guntur Romli itu menegaskan bahwa partainya akan mengadukan ke polisi Budi Ari ini, dan mereka sedang mengumpulkan barang-barang buktinya ya. Sebenarnya banyak sekali kalau mereka mau bekerja gitu ya. Dan kemudian politisi PDIP Darmadi Duryanto ketika dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi sekarang ya, Budi Ari, dia menyebut ini dia mempertanyakan mengapa dia memfitnah partai PDIP. Ya, dia menyebutnya Budi Ari itu sekarang sedang panik. Saya agak senang Pak, karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dan pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Nah, setelah Darmadi Duryanto itu giliran tadi politisi PDIP yang Sadar Restuwati tadi, yang dia mengancam Budi Ari agar segera menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 1x24 jam. Jadi ini ultimatum ya. Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini. Nah, ini pasti bakal jadi rame ya. Ini karena ini jadi perang terbuka antara Budi Ari dengan PDIP. Padahal selama ini antara PDIP dengan Pak Jokowi itu, dan CQ tentu saja, Budi Ari dan kawan-kawan ini terjadi perang dingin gitu ya. Diam-diam mereka saling serang tidak secara terbuka. Tapi dalam kasus kali ini Budi Ari menyerangnya secara terbuka, menyebutnya melakukan framing, dan Budi Gunawan kan Budi Gunawan Menko Polkam ini pasti juga dikait-kaitkan dengan PDIP karena kedekatannya dengan Megawati. Dan sekarang PDIP juga menanggapinya secara keras juga. Bahkan sampai politisi dari PDIP itu, Deddy Sitorus itu sampai berkata sangat kasar tentang Budi Ari ini. Jadi benar nih Budi Ari nuduh PDI Perjuangan di belakang tuduhan dia menerima jatah judol. Lu punya bukti kagak? Masa Menteri Asbun? Ya tolong kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. PDIP itu institusi. Ya PDI Perjuangan bukan orang per orang. Tolong klarifikasi itu omongan Anda. Jangan sembarangan nuduh. Ya. Itu urusan Anda dengan orang yang menuduh Anda. Urusan Anda dengan hukum. Gak usah seret-seret orang biar Anda terlihat sebagai korban. Gak zaman gitu loh. Emang lu kerja apa sih? Sampai punya harta sampai ratusan miliar. Saya bukan menuding jelek ya. Tapi karena Anda bawa-bawa PDI Perjuangan untuk urusan judol Anda. Saya malah bertanya. Punya usaha apa sih sampean situ? Ya saya gak mau urus-urus orang lain. Tapi kalau Anda nyenggol-nyenggol ya tanggung jawab dikit gitu loh. Ya, tolong diklarifikasi itu karena saya baca di media. Ya, di mana-mana Anda menuduh PDI Perjuangan
ikut-ikutan di urusan Anda. Apa kepentingannya emang Anda siapa? Giveaway juga songong ya. Sorry deh. Tolong pertanggungjawaban kata-kata Anda, Menteri Koasbun. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan ini kelihatannya mungkin akan bergulir ke ranah hukum. Saya Hersbun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.